Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ijal Rijal dari kelas PBSI C02. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai puisi untuk memenuhi salah satu tugas akhir mata kuliah pembelajaran menyimak. Untuk itu, langsung saja kepada pembahasannya. Pada pembahasan materi puisi, yang pertama yaitu mengenai pengertian puisi. Apa sih puisi itu? Menurut KBBI, puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Dikatakan juga bahwa puisi adalah karangan teks yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyairnya dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Yang kedua yaitu mengenai ciri-ciri puisi. Yang pertama, puisi terdiri dari beberapa bait. Umumnya, setiap bait terdiri dari 4 baris atau 4 larik. Ciri yang kedua yaitu puisi akan menggunakan diksi atau kata-kata yang bersifat kiasan untuk memperindah bunyi. Contohnya, penggunaan kata dalam puisi. Wahai rembulan yang bundar, jenguklah jendela kekasihku. 3. Diksi pada puisi harus memperhatikan rima. Rima adalah pengulangan bunyi, baik dalam baris atau akhir sajak. Rima biasanya berbunyi a atau ab. Contohnya pada bait ini. Bukan kematian benar menusuk kalbu, keridoan menerima segala tiba, tak aku tahu setinggi itu atas debu, dan duka maha Tuan bertahta. Ciri yang keempat yaitu puisi biasanya menggunakan majas atau peribahasa. Selanjutnya, jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu puisi deskriptif, yang kedua puisi naratif, dan yang ketiga puisi lirik. Puisi deskriptif adalah puisi yang memberikan kesan terhadap keadaan atau peristiwa, benda maupun suasana yang menarik perhatian penyair. Puisi deskriptif terbagi menjadi 2. Yang pertama itu satir, puisi yang mengungkapkan perasaan tidak puas penyair terhadap suatu keadaan, tapi dilakukan dengan cara menyindir. Yang kedua yaitu kritik sosial, puisi yang mengungkapkan perasaan tidak puas penyair terhadap suatu keadaan dengan cara membeberkan ketimpangan yang terjadi. Jenis puisi yang kedua yaitu puisi naratif, puisi yang mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Puisi naratif terbagi menjadi 2, yaitu balada dan romansa. Balada menceritakan tentang orang perkasa atau tokoh pujaan. Yang kedua, romansa menggunakan bahasa romantik yang berisi kisah percintaan. Jenis puisi yang ketiga yaitu puisi lirik, puisi yang mengungkapkan perasaan penyairnya. Puisi ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama elegi, puisi yang mengungkapkan perasaan duka. Yang kedua serenada, yaitu sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Yang ketiga ode, puisi yang berisi pujian untuk seseorang, suatu hal maupun keadaan. Selanjutnya, bentuk penyampaian puisi terbagi menjadi 3. Yang pertama itu membacakan puisi, yang kedua deklamasi puisi, dan yang ketiga pertunjukan puisi. Membacakan puisi berarti menyampaikan puisi dengan bahasa lisan atau melalui ucapan. Saat membacakan puisi, teks puisi bisa dibawa pada saat pentas. Sama halnya dengan deklamasi puisi, namun perbedaannya, penyampaiannya dilakukan dengan penuh penghayatan dan luapan kejiwaan, bisa disertai dengan gerakan tangan atau kaki. Pada saat mendeklamasi puisi, tidak perlu membawa teks, melainkan harus dihafal. Bentuk penyampaian puisi yang ketiga yaitu pertunjukan puisi. Pertunjukan puisi dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu musikalisasi puisi dan yang kedua yaitu dramatisasi puisi. Pada musikalisasi puisi yaitu mengubah puisi menjadi sebuah lagu.
Oleh karena itu, penyampaian puisi dan irama lagu harus memiliki keselarasan supaya lebih nikmat didengar. Sedangkan dramatisasi puisi dilakukan dengan mempergerakkan atau memerankan tokoh sesuai peristiwa yang ada di dalam puisi itu sendiri. Dramatisasi puisi bisa dilakukan secara individu maupun berkelompok, layaknya pementasan drama. Berikutnya, unsur-unsur pembangun puisi. Unsur-unsur pembangun puisi terbagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun dari dalam, sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur pembangun dari luar. Unsur intrinsik terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu unsur batin dan yang kedua unsur fisik. Untuk unsur batin yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tema, yang kedua nada, yang ketiga rasa, dan yang keempat amanat. Tema adalah gagasan pokok yang diungkapkan dalam sebuah puisi. Yang kedua nada. Nada adalah bentuk sikap penyair terhadap pembaca. Yang ketiga rasa. Rasa adalah ungkapan atau ekspresi penyair kepada sesuatu yang dituangkan ke dalam puisi. Dan yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Unsur fisik terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu diksi. Diksi adalah pilihan kata pada puisi. Yang kedua yaitu rima. Rima adalah kesamaan nada atau bunyi. Yang ketiga yaitu tipografi, adalah wujud estetik pada bentuk penulisan puisi. Yang keempat yaitu imaji. Imaji adalah kata atau rangkaian kata yang dapat memperjelas apa maksud dan tujuan penyair. Yang kelima yaitu kata konkret. Kata konkret maksudnya adalah keinginan penyair untuk menggambarkan sesuatu secara lebih konkret atau berwujud. Dan yang terakhir yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara penyair menggunakan rangkaian kata dalam mengungkapkan sesuatu. Unsur ekstrinsik terbagi menjadi 3, yaitu unsur biografi, unsur sosial, dan unsur nilai. Unsur biografi adalah unsur yang berkaitan dengan latar belakang penyair. Unsur sosial adalah unsur yang sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat ketika puisi tersebut dibuat. Unsur nilai adalah unsur yang berkaitan dengan pendidikan, ekonomi, politik, sosial, budaya, adat, dan istiadat. Selanjutnya yaitu contoh pembacaan puisi. Mari kita simak. Tanah, air mata. Karya Sutarji Kalzum Bahri. Tanah air mata, tanah tumpah dukaku, mata air mata kami, air mata tanah air kami. Disinilah kami berdiri menyanyikan air mata kami. Di balik gembur subur tanahmu, kami simpan perih kami. Di balik etalase megah gedung-gedungmu, kami coba sembunyikan derita kami. Kami coba simpan nestapa. Kami coba kuburkan duka lara. Tapi perih tak
bisa sembunyi. Ia merebah kemana-mana. Bumi memang tak sebatas pandang, dan udara luas menunggu. Namun, kalian takkan bisa menyingkir kemanapun melangkah. Kalian pijak air mata kami. Kemanapun terbang, kalian hinggap di air mata kami. Kemanapun berlayar, kalian arungi air mata kami. Kalian sudah terkepung, takkan bisa mengelak, takkan bisa kemana pergi. Menyerahlah pada kedalaman air mata kami. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.